Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Trifitresari, Wideswara BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Kepemimpinan transformasional untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Di pendahuluan ini, bahwa pemimpin adalah orang yang terpilih dan Bapak Ibu semua adalah orang-orang pilihan, ya, untuk bekerja dapat berkorelasi langsung dan positif terhadap kinerja organisasi. Karena pada dasarnya Bapak Ibu adalah seorang pemimpin, harus mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kepemimpinan transformasional perlu dimiliki oleh pemimpin perubahan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dan Bapak Ibu sebagai agent of change di dalam organisasi, sehingga mampu pencapaian kinerja yang optimal dalam suatu organisasi untuk bekerja tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat peta konsep modul dari transformational leadership. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya, bagaimana pengertian, tujuan, manfaat, serta refleksi diri. Nah, di deskripsi singkat ini, ya, diharapkan Bapak Ibu mampu menunjukkan kepemimpinan transformasional dalam mengelola perubahan di organisasi. Nah, dengan berbagai macam inovasi yang ada, dan dengan materi ini diharapkan Bapak Ibu semakin ada pencerahan dan meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam memahami kepemimpinan transformasional. Nah, untuk tujuan pembelajaran, ya, mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan instansi menuju organisasi berkinerja tinggi atau disebut OBT. Di sini Bapak Ibu bisa lihat indikator keberhasilan terdiri dari 3 poin. Nah, Bapak Ibu bisa membuka modul, ya. Ada juga di modul PKA, ya. Nah, ini adalah materi-materi pokok dan submateri pokok yang akan saya sampaikan dulu. Kebayang ya, banyak ya. Tapi bagaimana kita buat happy dan singkat, ya, sehingga Bapak Ibu juga bisa memahaminya. Selanjutnya, konsep dasar kepemimpinan transformasional. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana seorang pemimpin dan kepemimpinan, serta perbedaan-perbedaan pemimpin dan manajer. Nah, pada prinsipnya adalah seorang pemimpin adalah mempengaruhi orang-orang dalam mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya. Itu seorang pemimpin. Dan kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mengerti dan menyetujui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, dan proses memfasilitasi individu serta usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, perbedaan pemimpin dan manajer menurut pendapat Dale D. Hanke di sini, ya, bisa dilihat, ya, 3 poin di sini. Oke, setelah Bapak Ibu Chef Hebat sudah melihat bagaimana perbedaannya, kita juga bisa lihat melanjutkannya di sini, ya, bagaimana faktor-faktor, ya, yang membedakan antara manajer dan seorang pemimpin, ya, baik itu memberi imbalan sampai kreativitas, delegasi, dan terakhir ada tekanan organisasi. Nah, ada beberapa poin di sini. Oke, kita lanjut. Nah, peran pemimpin dalam menggerakkan perubahan organisasi bisa lihat di sini bagaimana peran interpersonalnya, bagaimana informasionalnya, dan peran pengambilan keputusan di sini. Nah, ya, walaupun situasi kondisi konflik, seorang kepemimpinan transformasional juga harus bisa melakukan yang terbaik, ya. Nah, ini adalah pengertian pentingnya dan prinsip kepemimpinan transformasional dari menurut Barnes, ya, dan berdasarkan etimologinya serta ada pendapat-pendapat lainnya yang sangat terkorelasi dengan pemimpinan transformasional dan dikuatkan oleh juga dengan pendapatnya Patricia di sini. Ini adalah salah satu konsep dan teori, ya, tentang kepemimpinan transformasional. Nah, di sini kenapa sih kok penting banget, ya, kepemimpinan transformasional? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada terdiri dari 5 poin di sini, ya. Dan bagaimanapun seorang pemimpinan
transformasional ini harus keep spirit ya, tetap memiliki motivasi ya, dan mempunyai pengaruh ya. Tentu di sini akan mengakibatkan meningkatnya nih motivasi pegawai di sini. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat ya bagaimana gaya kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan motivasi ya pegawai. Oke, di sini kita bisa lihat prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional ya. Ada simplikasi, motivasi, fasilitasi, inovasi, mobilitas, open mind, dan terakhir adalah memiliki tekad yang kuat. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, ternyata kepemimpinan transformasional ini bisa dilihat dari ciri-cirinya. Semoga Bapak dan Ibu memiliki ciri-ciri yang ini dan harus memiliki ciri-ciri ini sebagai seorang kepemimpinan transformasional. Yaitu yang pertama adalah karisma. Kebayang ya bagaimana kita harus memiliki karisma ya sebagai seorang pemimpin. Sehingga karena itu sangat mempengaruhi ya oleh pengikut atau pegawai di tempat Bapak Ibu bekerja ya. Dan begitu juga yang kedua adalah simulasi intelektual. Nah, di sini bisa lihat ya, apa itu simulasi intelektual ya. Dalam memandang suatu permasalahan jangan emosi dulu nih. Harus melihat solusi dengan perspektif yang baru. Nah, itu dia. Dan berikut adalah perhatian yang diindividualisasi. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu menggerakkan ya kinerja spirit di sana. Tentunya harus ada dukungan, membesarkan hati dan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu bisa menceritakan bagaimana solusi alternatif yang terbaik.